Masih di sesi Ramadan Dunia, Saudara. Di bagian sebelumnya tadi kita sudah melihat bagaimana suasana bulan Ramadan di Rusia. Kini kami akan ajak Anda menuju kota Münster di Jerman. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan warga negara Indonesia di sana. Ada Dr. Nitiasmono Trinugroho, seorang dokter spesialis bedah vaskuler dan endovaskuler yang tengah menempuh pendidikan di Universitas Münster. Oh, ini dia. Nah, ini dia, Saudara. Selamat pagi waktu Jakarta, Dokter. Ya, selamat pagi waktu di Jakarta dengan Mas siapa ini? Saya dengan Irianda di studio. Di sana jam berapa, Dok? Iya, Mas Erianda. Di sini sekarang jam 21.30, setengah 10 malam, habis buka puasa 15 menit yang lalu. Oh, baru berbuka. Oke. Iya. Terima kasih sebelumnya sudah mau meluangkan sama waktu istri. nih. Lagi setelah berbuka baru 20 menit, tapi langsung saya ajak-ajak ngobrol ini. Iya, nggak apa-apa, santai. Nah, kita langsung lihat dulu aja gimana, Dok. Itu kalau di Jerman sendiri nih, apa sih makanan-makanan untuk berbuka? Apalagi kan untuk warga negara Indonesia sendiri, kita ketahui banyak apa ya kalau lagi bulan puasa tajilnya, ada makanan-makanan yang khusus gitu. Kalau di Jerman sendiri gimana? Iya, ya kita sih saat ini sedang apa ya namanya ya masa pandemi ini biasanya kita sebelum puasa sebelumnya, Ramadan sebelumnya, kita itu di Münster mengadakan kayak buka puasa bareng seperti itu. Tapi saat ini nggak bisa. Kalau pas buka puasa bareng biasanya ya kita ada menu-menu Indonesia gitu takjil ya. Sekarang kita bagi-bagi. Jadi ada yang masak di satu rumah gitu, teman-teman Indonesia, terus nanti pada ngambil di situ gitu. Jadi nggak bisa buka puasa bareng. Itu yang paling juga dikangenin pasti ya? Ini juga ada nastar, kurma gitu ya, bikin-bikin sendiri aja. Untuk masak yang hari ini ada teman saya, Dr. Woro yang masak. Jadi kita mengambil dari rumah beliau tadi. Oh, oke. Ya, kalau alhamdulillah masakan Indonesia sih ada pasti. Nah, Dok, kalau saat ini sendiri di Jerman begitu secara umum dan secara khusus di kota dokter tinggal sekarang di Münster, seperti apa kebijakan dari pemerintahnya sendiri? Apakah kemudian sudah lebih lowong untuk keluar rumah atau malah masih tidak bisa bergerak sama sekali begitu? Ya, kita ada istilahnya ya partial lockdown ya kayak PSBB gitu sejak 9 Maret. Nah, kira-kira minggu kemarin hari Kamis itu baru diangkat sedikit, dilonggarkan. Terus sekolah itu mulai minggu ini baru kayak sekolah SD itu udah mulai buka, tapi kayak seminggu sekali saja. Jadi 1 sampai 2 kali seminggu masuknya. Terus kemudian yang lainnya masih sama sih seperti Jakarta. Jadi toko-toko yang bukan supermarket atau yang krusial gitu sudah tutup. Tapi mulai minggu kemarin itu sudah beberapa sudah dibuka, hanya masuknya mesti gantian seperti itu, harus pakai masker. Oke. Gitu. Tetap harus ada protokol-protokol kesehatan, sama sih ya di Indonesia juga harus tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan. Nah, tapi untuk di sana sendiri cari makan gampang, Dok? Lebih gampang cari makanan udah jadi atau bahan-bahan makanan? Kalau kita lebih seringnya itu masak sendiri ya. Kalau kayak makanan jadi itu ya lebih mahal lah kita boleh bilang gitu ya. Paling yang standar-standar yang pizza atau kebab itu yang masih bisa yang masih terjangkau seperti itu. Kalau yang makanan jadi jarang kita belinya. Iya, Dok, koreksi kalau saya salah. Saat ini kan dokter sedang menempuh pendidikan berarti ya di Münster di Jerman ya? Iya, betul. Ya, ini tahun terakhir saya udah. Oke, tahun terakhir ya. Gimana, Dok, menyiasati kegiatannya? Karena kan kalau pendidikan harus biasanya kan pasti ke kampus, ketemu dengan dosen. Ini seperti apa selama di tengah pandemi seperti ini? Ya, kebetulan karena saya tahun terakhir, jadi saya sudah jarang ke institut ya, jarang ke rumah sakit karena kebetulan saya kan itunya di lab di genetika, jadi udah sekarang tinggal fase-fase di mana revisi saja, jadi tinggal di depan komputer saja, jadi saya bisa kerjakan dari rumah. Kalau masuk kantor pun paling seminggu sekali gitu.
Oh, berarti lebih Jadi banyak. terus kalau di rumah sakit saya kan di rumah sakit itu ada apa namanya, ada meeting pagi, meeting Ya. sore seperti itu. Jadi itu online, jadi via telepon. Jadi meetingnya via telepon, semuanya ngadep di komputer masing-masing, terus apa namanya, online gitu. Jadi Heeh. tiap hari seperti itu. Sangat menggunakan teknologi kayak daring gitu Iya, ya, Dok, ya, untuk iya, iya, untuk daring semua. berkegiatan gitu ya. Dok, kalau di Betul, betul. Munster sendiri warga lokal bagaimana melihat komunitas atau umat muslim di sana? Apakah sangat welcome juga atau seperti apa? Iya, alhamdulillah sih di sini sangat menghargai dan menghormati perbedaan. Bahkan di Mhm. Munster sendiri itu dengan penduduk sekitar 300.000 jiwa, di mana 2/3-nya itu adalah eh, pelajar. Di sini ada Universitas Munster itu besar. Mhm. Jadi sangat beragam dan saling menghormati seperti itu. Maksudnya nggak ada rasisme atau apa gitu, atau yang sering diberitakan ke apa namanya di media-media gitu ya. Oke. Heeh, ini bagus. Dan di sini ada 5 masjid Heeh. gitu. Tadi kalau tadi sempat saya videokan itu saat sholat, ya itu ada di Masjid Turki dan itu masjid yang cukup ramai gitu. Ya, kalau kita lihat di visual yang dokter kirimkan ini warga sepertinya juga sudah keluar ya untuk beraktivitas, Iya, tidak betul. terlalu juga apa namanya ramai memang terlihat, tapi juga beberapa sudah boleh begitu ya keluar dan lain-lain ya. Iya, boleh. Tadi yang saya bilang, jadi mulai hari Kamis kemarin itu toko-toko sudah mulai buka, Mhm. hanya masuknya dibatasi, harus pakai masker, terus setiap masuk mau naik bis atau tram itu harus pakai Ya. masker gitu. Jadi sudah mulai agak longgar. Tapi tetap misalnya kita papasan gitu, harus orang langsung minggir seperti itu. Jadi apa namanya, nggak sudah mulai longgar lah gitu. Sudah mulai longgar. Hanya Nah, masih jaga jarak. iya. Iya betul. Tadi kami juga lihat visual ketika dokter ngambil gambar di salah satu masjid begitu, eee, Mhm, jamaah sholat masih tetap harus juga berjarak. Dok, kalau bisa digambarkan, kalau mhm. sebelum dilonggarkan dan sekarang seperti apa yang paling dirasakan? Iya, kalau ya kita itu keluar keluar rumah atau mau kerja itu sepi sekali. Jadi benar-benar pas awal-awal Maret itu atau bulan April kemarin Mhm. itu sepi sekali gitu di mana-mana. Jadi memang mobil itu kayak sedikit sekali gitu keluar. Jadi memang alhamdulillah sih warga Munster tertib. Terus kita ada semacam, jadi polisi itu setiap pagi dan sore itu selalu muter-muter gitu menyalakan sirinenya menandakan bahwa ayo di rumah saja Heeh. gitu. Terus gereja-gereja itu juga sering membunyikan lonceng gitu. Terus bahkan di Jerman sendiri sejak masa pandemi ini membolehkan azan itu dikumandangkan keluar keluar speaker masjid. Jadi keluar gitu. Jadi Ya, nggak biasanya kan di dalam speaker di dalam masjid gitu. baik. Dok, kalau, info yang kami dapat begitu ya di sejumlah negara ini kan tenaga medis, banyak yang kewalahan juga dengan serbuan COVID-19. Kalau di Iya, baik. Munster sendiri di Jerman secara khususnya seperti apa, Heeh. Dok? Kalau di Jerman sendiri kita malah surplus ya gitu boleh dibilang. Mmm. Meskipun kita ada 170-an ribu kasus positif COVID dengan sekitar 7 ribuan yang meninggal, itu sekitar ya 5%-an lah ya, 4% yang dengan case fatality rate, itu kita ICU masih cukup, semua masih cukup, dan kita bahkan mengambil pasien-pasien dari Italia, dari Prancis gitu. Ya. Jadi dengan pesawatnya Jerman diangkut ke Jerman seperti itu. Jadi insya Allah sih kalau kesehatan dan fasilitas itu sangat cukup di Jerman. Oke, Dok, terakhir, bagaimana Baik, baik. dengan rencana Idul Fitri tahun ini di, tempat dokter sekarang bermukim, Dok? Iya, iya. Sampai sekarang pihak Masjid Turki dan Masjid Arab, Mhm. perwakilan di Munster itu masih belum memberikan lampu hijau ya untuk mengadakan sholat Idul Fitri bersama-sama. Biasanya Oke. kita ada
di sports hall yang gede kira-kira dengan kapasitas 4 lapangan basket seperti itu. Nah, hanya untuk saat ini sepertinya masih harus sholat id di rumah mungkin atau ya belum ada kejelasan. Masih tetap juga melihat perkembangannya nanti bagaimana ya, Dok ya? Baik, ya. Tapi semoga ini misa sudah diperbolehkan. Jadi di gereja beberapa sudah ada yang melonggarkan. Semoga nanti ada masjid-masjid sudah boleh mengadakan sholat Idul Fitri. Atau mungkin di dalam masjid ya, tidak dalam sport hall atau hall yang besar gitu. Baik. Dokter, terima kasih sekali lagi sudah mau meluangkan waktu ini. Silakan saya persilakan kembali untuk menyantap makanan buka puasanya. Maaf mengganggu waktu buka puasanya sekali lagi. Salam untuk keluarga dan semoga sehat-sehat terus, Dok ya, di Jerman. Baik, terima kasih. Dokter Nyityasmono Trinugroho, terima kasih.